sehat selalu ya. Dan pastikan selalu menyaksikan Hidup Sehat bersama saya Intan Somadina dan Dokter Haikal. Halo Intan, apa kabar? baik dokter. Nah, tadi kita saksikan sifat anak-anak yang mesti dipertahankan saat dewasa. Contohnya sifat kepo, ingin tahu ya. Nah, ini tapi keponya harus yang positif ya dokter ya. Betul. Ingin tahu hal-hal yang positif. Tadi juga harus banyak bergerak tadi ya dokter ya. Dan mudah berteman ya. Yes, betul Nah, banget. wah ini kayaknya ada pemirsa yang nguap-nguap nih. Pasti nggak nyenyak tidurnya semalam nih ya. Wah, itu dia dokter. Kadang-kadang tuh dia tuh yang jadi permasalahan orang-orang dewasa. Aduh, Betul. susah tidur. Nah, kayaknya kita perlu makan makanan yang bisa mengatasi sulit tidur ya. Betul banget Intan. Nah, kita akan bahas nih makanan apa saja yang bisa membantu kita lebih nyenyak tidur. Namun sebelumnya kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Pemirsa, tidur memiliki manfaat penting bagi kita. Usai beraktivitas, secara fisik maupun mental, tubuh akan mengalami kelelahan yang bisa berefek buruk bila kebutuhan tidur tak terpenuhi dengan baik. Seperti penurunan kekebalan tubuh, terganggunya proses metabolisme, penurunan konsentrasi dan produktivitas, hingga bisa menyebabkan depresi serta berisiko meningkatkan terkena penyakit mematikan seperti jantung. Waktu tidur setiap orang berbeda setiap harinya, baik anak maupun dewasa. 7 hingga 8 jam adalah waktu normal untuk orang dewasa memejamkan mata pada malam hari. Namun, seiring dengan padatnya aktivitas dan stres yang meningkat, kerap membuat kita sulit untuk memejamkan mata pada malam hari, atau bahkan terbangun pada tengah malam, padahal tidur berguna untuk menjaga produktivitas dalam bekerja. Pemirsa, banyak cara untuk meningkatkan kualitas tidur. Salah satunya dengan melakukan kegiatan yang memberi efek relaksasi atau menjauhkan gawai. Atau bisa juga dengan mengkonsumsi sejumlah makanan sehat yang kaya manfaat. Penasaran? Saksikan informasinya sesaat lagi. Nah, pemirsa ya, ternyata kualitas tidur juga dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi. Karena ada sejumlah zat gizi yang bisa membantu mengatur senyawa kimia di otak yang berfungsi untuk mengatur jam dan kualitas tidur. Nah, apa saja makanannya ya? Di tengah kita sudah ada Dr. Putri Sakti, Dokter Gizi Klinik. Pagi dok, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik dok. Lagi Apa kabar dokter, semuanya? tidur nyenyak dok? Nyenyak banget, makanya bisa seger kayak Kelihatan gini. banget ya. Kelihatan banget segar. Tapi buat sebagian orang pasti pengen banget punya kualitas tidur yang baik. Kadang-kadang nih kalau udah mau tidur harus susah banget dok. Entah Iya. ada yang dipikirin, entah kebiasaan. Nah ternyata ada makanan dan juga minuman yang dapat mengatasi sulit tidur nih dokter katanya. Salah satunya adalah ada fakta dan mitos yang beredar nih dokter. Katanya minum susu sebelum tidur saat malam hari ini dapat membantu tidur menjadi lebih nyenyak. Ini fakta atau mitos dok? Ini adalah fakta. Wow. Nah, jadi kalau kita misalkan 30 Iya. sampai 1 jam sebelum tidur nih konsumsi susu sapi, ternyata ada kandungannya ada 2 nih. Ada triptofan dan juga ada melatonin. Triptofan ini seperti protein dok. Iya. Tujuannya untuk membantu produksi dari serotonin. Kita tahu ya serotonin ini hormon bahagia. Kalau kita bahagia kita lebih rileks. Lebih Jadi ya, nyenyak ya. iya betul. Dan serotonin ini selain membuat kita jadi rileks dan bisa mudah tidur, dia juga memproduksi hormon namanya melatonin. Si hormon melatonin ini akan membantu kita agar tidurnya ini lebih berkualitas. Iya. Tapi susunya harus susu sapi ya dok ya? Iya, kalau yang kita bicarakan di sini susu sapi yang Oh, susu mengandung sapi. triptofan. Tapi beberapa susu juga selain susu sapi, misalkan dari susu almond atau kacang-kacang kenari, nah itu juga bisa membantu untuk meningkatkan triptofan kita dalam tubuh. Oke. Nah, mungkin kalau untuk orang dewasa banyak yang agak malas dok ya minum susu karena takut gemuk. Nah, apakah susu seperti rendah lemak atau susu kedelai apakah juga bisa membantu lebih nyenyak dok tidurnya? Ya, betul. Salah satunya tadi pilihannya adalah susu rendah lemak atau lebih bagus lagi susu skim. Oh, skim. Jadi susu skim ini kan mengurangi lemaknya ya dok, tapi secara kandungan lainnya dia tidak berubah gitu. Jadi bagus untuk tetap kita konsumsi, tapi tidak memicu berat badan berlebih. Oke. Atau tadi dari kacang-kacangan, almond biasanya paling tinggi, Iya. atau kenari dan di beberapa kedelai juga bisa mempengaruhi kita kualitas tidurnya lebih baik. Oke, jadi memang susu ini itulah kenapa anak-anak kalau sebelum tidur
minum susu dulu kan? Mimi. Ya. Minum susu supaya nyenyak tidurnya. Iya betul Pak. Oke. Iya, Dok, selain susu ada juga buah-buahan, Dok. Katanya makan pisang bisa membantu tidur lebih nyenyak. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta ya, karena dalam pisang itu ada kandungan selain triptofan yang tadi saya jelaskan juga ternyata mengandung beberapa mineral yang bagus Iya. untuk memicu si produksi triptofan tadi. Salah satunya adalah magnesium dan juga vitamin B6, Dok. Gitu. Jadi dengan magnesium yang tinggi, salah satu efeknya adalah bisa membantu merilekskan otot dan juga syaraf kita. Nah, jadi kalau kita rileks, tidur kita pun akan lebih mudah dipicu lebih dini. Makannya itu berapa lama sebelum tidur dokter? Satu Biasanya butuh 30 sampai 1 jam, Dok. Oh, berapa banyak? Intan. Berapa Biasanya 1 sampai 2 udah cukup. Oh 1 sampai 2 pisang. Nah, tapi kalau kita nggak pengen berlebih berat badannya, 1 aja it's okay gitu Oke, ya. jadi 1 aja cukup juga ya dok ya, boleh ya? Betul, boleh. Oke, nah dokter, ini kan tadi kan udah pisang udah, Ya. susu juga udah. Nah selanjutnya bagaimana dengan kalau dokter bilang kan tadi kacang-kacangan ya, katanya juga bisa membuat tidur lebih nyenyak. Ini fakta atau mitos dokter? Cemilan almond saat malam hari dapat membantu tidur menjadi lebih nyenyak. Ya, Ini fakta ini- atau mitos? Kalau almond ini adalah fakta ya. Nah, karena almond ini tadi dia kaya sekali dengan magnesium dan dia ternyata mengandung melatonin alami di dalam si almond tadi. Jadi produksi melatoninnya jadi lebih banyak, Dok, dibandingkan kalau Ya. kita tidak mengonsumsi si almond tadi gitu. Oke. Tapi ingat, cemilan malam ini bukan berarti di tengah malam ya. Artinya kita nggak bisa tidur terus jadi nyemil, enggak. Iya. Tapi kita usahakan di jam yang kita harapin, misalkan mau tidur jam 9 deh, coba 1 jam sebelum kita konsumsi antara 1 tangkup tangan almond atau bisa juga segelas susu almond. Tapi usahakan yang tipikalnya tanpa gula pastinya. Ya. Dok, Oh. almond mungkin agak mahal kali dok Iya. ya. Apakah ada jenis kacang lain dok yang bisa dikonsumsi untuk membantu lebih nyenyak tidurnya? Ya, pada umumnya semua kacang-kacangan sebetulnya ini mengandung magnesium dan B6 yang cukup, Dok. Tapi memang tadi ya, kelebihannya kalau di almond dia ada melatoninnya. Jadi kalau misalkan kita ingin yang lebih mudah kita dapatkan dan juga murah meriah, bisa kacang-kacangan apapun. Edamame, kemudian bisa kacang tanah atau tadi pakai susu kedelai misalkan. Gitu. Oke, jadi bisa ya dok Bisa, ya? Dok. semuanya? Bisa, betul. Nah dok, selain susu katanya juga ada teh dok. Tapi teh chamomile yang katanya bisa memberikan efek relaksasi dan membuat mudah tidur. Ini fakta atau mitos, tapi nanti dok jawabnya. Kita kasih simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.